keputusan yang oleh Pak Erlangga dan kita semua tepat. Jadi kita termasuk yang dianggap punya line up caleg baik DPR RI, DPD provinsi, kabupaten kota yang cukup baik dan kompetitif. Dan waktu itu memang kita urusin semua ya. Jadi DPP harus tahu sampai ke detail siapa orang yang mau kita pasang di semua tempat. Nah, alhamdulillah juga periode ini kita sudah membuat sekolah ya. Golkar Institute. Walaupun memang ini masih di level menengah elit ke atas gitu loh. Tapi paling tidak ini menjadi the beginning gitu ya. Bicara tentang kaderisasi yang lebih masif. Iya. Pertama, kami sudah mempunyai persiapan yang cukup matang udah 1,5 tahun 2 tahun yang lalu. Yang kedua, kami sudah punya tambahan pengalaman paling tidak 4 tahun terakhir ini. Pertama waktu pilkada tahun 2020. Nah, alhamdulillah waktu itu kita juga menjadi pemenang nomor 1. Selamat malam Sobat Golkar 2024, kembali lagi dengan saya Farah Diba di Golkar 2024 Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu orang yang berjasa nih atas kemenangan Partai Golkar kemarin pada pemilu 2024. Beliau salah satu sosok yang berbiasa lah pokoknya. Selamat malam Bang Doli. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bang, kita ingin ngobrol sedikit nih sama Bang Doli, tentunya terkait kemenangan Partai Golkar kemarin. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Bang Doli sudah terpilih kembali ya. Alhamdulillah. Kemudian Partai Golkar juga menang, naik berapa 18% jadi 18% ya? 18%, naik 17 kursi. Jadi total 102 kursi. 102 kursi. 102 kursi, luar biasa. Dan kita juga berhasil memenangkan Prabowo Gibran. Iya. Alhamdulillah Bang. Gimana nih Bang? Kira-kira bagaimana nih Bang Doli memaknai kemenangan Partai Golkar pada Pilpres, kemudian Pileg dan sebagainya pada pemilu kemarin? Ya tentu kita bersyukur ya, kami bersyukur, Partai Golkar bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berterima kasih pada rakyat Indonesia yang memberikan kepercayaan kepada Partai Golkar. Ya artinya bahwa apa yang selama ini langkah-langkah yang diambil Partai Golkar ya, kebijakan, kemudian sikap, pilihan-pilihan politik itu didukung oleh rakyat Indonesia. Sehingga kita juga berhasil achieve gitu ya, yang mungkin baru pertama kali kita rebound lagi nih sejak tahun 2004 ya, dan ini berkat kerja keras seluruh keluarga besar Partai Golkar, seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto gitu. Jadi saya memaknainya bahwa ternyata kerja keras itu tidak membohongi hasil gitu, karena kami bekerja sangat sungguh-sungguh, sangat serius. Mulai dari Munas ya, karena kepemimpinan Pak Erlangga ini kan sebenarnya bisa dikatakan 2 periode ya. Jadi beliau terpilih tahun 2016, kemudian Munas lagi tahun 2019. Jadi persiapan ini relatif sudah kita siapkan sejak tahun 2016-17. Jadi pemilu 2019 itu juga jadi sasaran antara saja. Nah alhamdulillah sekali lagi kerja keras kami dihargai dan didukungan. Nah soal capaian sebetulnya alhamdulillah cukup lengkap juga. Jadi tadi kalau Pileg secara nasional DPR RI, tingkat DPR RI kami sekarang jadi 18%. Naik 117 kursi dari 85 ke 102. Tapi bukan hanya itu, di DPRD provinsi juga kami naik juga cukup signifikan. Naik terbanyak di Indonesia ya Bang? Terbanyak di Indonesia, naik 23%. Kita sekarang punya 359 kursi secara keseluruhan dan 14 ketua DPRD. Paling banyak juga nih? Paling banyak, dan juga 34 provinsi kami pimpinan semua. Jadi cuma 4 yang tidak ada pimpinan. Jadi 14 ketua, kemudian ada 20 yang wakil ketua DPRD. Nah juga di DPRD Kabupaten Kota kita naik 4%, artinya naik 100 kursi dari tahun sebelumnya. Jadi sekarang kita punya kursi 2.521 dan ini juga terbanyak di Indonesia. Nah yang lebih menggembirakan lagi ternyata kita juga ikut bisa membantu menjadi pengusung utama dan pertama
pasangan Pak Prabowo, Pak Gibran, dan ikut mengantarkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih yang insya Allah besok tanggal 20 Oktober dilantik. Luar biasa. Tapi Bang, melihat Partai Golkar saat ini berideologi tengah atau yang biasa kita sebut dengan Partai Tengah, Bang. Kira-kira ada nggak sih, apakah hal itu berdampak nih pada pemenangan Partai Golkar kemarin nih, dengan kita melihat masyarakat sekarang ini kan cenderung memilih jalan tengah dalam berbagai ekstremitas politik yang ada, Bang? Iya, saya kira memang masyarakat sekarang kan sudah tambah well educated ya, termasuk juga dalam berpolitik. Mereka juga tidak mau terjebak dengan pilihan-pilihan sempit. Ya, kalau kita belajar tahun 2019 itu kan ada terjadi pertarungan dibawa-bawa ke pertarungan ideologis gitu ya. Betul. Terjadi polarisasi, keterbelahan gitu ya. Ya, kampret dan cebong. Sebetulnya yang itu nggak perlu gitu. Tapi saya kira kita semua belajar di pemilu 2019 itu, baik di elit politik maupun juga di masyarakatnya, bahwa kita nggak boleh lagi mengulangi seperti itu, karena pemilu ini kan mekanik ya, konsensus kita yang secara rutin 5 tahun sekali kita sepakati akan kita laksanakan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jadi semuanya harus kita lakukan secara produktif, jangan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Nah, keterbelahan, polarisasi itu kan kontraproduktif terhadap kemajuan gitu. Nah, mungkin saya kira orang kembali kepada hal-hal yang di tengah gitu, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Nah, alhamdulillah Golkar ini memang sejak kelahirannya sudah mengambil posisi sebagai partai tengah itu. Kalau dalam teori namanya catch all party ya. Kita terbuka menerima aspirasi, kemudian menerima harapan, menerima berbagai kelompok, golongan untuk terlibat di Partai Golkar. Tujuannya satu, ya untuk ada juga yang menyebutkan ideologi developmentalism. Jadi ideologi pembangunan. Kita nggak bicara tentang soal hal-hal yang tadi ideologi selama, tapi kita bicara tentang kemajuan Indonesia. Makanya doktrinnya doktrin kekaryaan. Nah, dan kita sadar betul bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat religius gitu. Makanya kalau Lidl itu mengatakan kan konfigurasi peta di Indonesia ini ada nasionalis, partai nasionalis. Nasionalis itu dibagi dua juga, ada yang nasionalis inklusif dengan nasionalis eksklusif. Nah, kemudian ada partai Islam. Partai Islam ini ada partai Islam modern, ada yang tradisional gitu. Ada kemudian yang di luar partai Islam gitu kan, yang untuk menampung aspirasi masyarakat yang non Muslim kira-kira gitu. Nah, Golkar memilih yang nasional inklusif gitu ya. Kita paham betul bahwa ya akhirnya membuat partai ini menjadi partai yang nasionalis religius gitu ya. Jadi kita tetap menghargai keindonesiaan kita, tapi kita paham bahwa masyarakat ini masyarakat beragama, apalagi masyarakatnya Islam gitu, mayoritas gitu. Ya alhamdulillah ya ini ketemu momentumnya di 2024 ketika kita kemarin 2019 mengalami situasi yang ya mudah-mudahan kita tidak ulangi lagi ya. Nah ketemu dengan pilihan Golkar menjadi partai tengah dan partai pembangunan itu tadi. Luar biasa. Berarti ngomong-ngomong soal terbuka nih Bang, Partai Golkar yang sangat terbuka terhadap semua golongan, semua kader yang mau masuk juga sangat terbuka ya Bang. Nah Bang, menurut Abang agenda penguatan institusi atau kelembagaan politik nih, kemudian rekrutmen dan kaderisasi di Partai Golkar ini kan bisa terbilang sangat baik ya Bang dibandingkan partai-partai lain mungkin. Nah gimana nih Bang Abang menanggapinya? Apakah agenda penguatan institusi partai ini ada prospek yang baik ke depan atau tantangannya seperti apa gitu Bang? Justru itu yang masih menjadi PR kami terbesar di Golkar itu ya, karena ya alhamdulillah kan Partai Golkar ini sekarang menjadi partai yang tertua di Indonesia. Insya Allah tahun ini kita 60 tahun ya. Dulu kita pernah berkuasa 32 tahun, punya infrastruktur
yang cukup kuat sampai ke tingkat lapisan masyarakat paling bawah gitu. Tapi begitu masuk di era reformasi ya, karena waktu itu kan memang partai ini ditopang oleh kekuasaan. Iya. Makanya Golkar waktu itu kan sebagai the ruling party. Jadi banyak dibantu oleh kekuatan power, kekuatan kekuasaan waktu itu pemerintahan. Nah begitu era berubah masuk era reformasi gitu. Nah kita bersyukur juga waktu itu orang juga mengatakan wah ini Golkar pasti bubar nih, ya kan? Tapi alhamdulillah tidak, ternyata benar mungkin selama 30 tahun dibantu oleh rezim gitu. Tapi ternyata masyarakat menerima ya keberadaan Golkar dengan semua agenda-agenda dan programnya gitu. Makanya waktu itu menurut saya ya pada saat ada sekelompok orang yang menggunakan Golkar akhirnya gagal gitu. Nah, tapi kemudian ini yang saya katakan tadi menyisakan PR bahwa orang-orang yang kemarin itu ikut terlibat dalam partai sekarang kan secara alamiah sudah mulai pergi semua gitu ya. Jadi infrastruktur partai yang ada sampai desa kelurahan itu kan orang-orangnya sekarang sudah nggak ada lagi kan. Itu kan udah satu generasi yang lain yang lalu gitu. Makanya PR kita adalah memperkuat jaringan infrastruktur partai sampai tingkat bawah lagi. Jadi merejuvenasi, merevitalisasi gitu ya. Nah alhamdulillah di periode ini kita mulai juga melakukan, walaupun masih saya katakan sekali lagi kita masih punya PR untuk mengisi infrastruktur partai Golkar itu yang sudah mulai hilang di tingkat kelurahan, desa, kecamatan gitu ya. Dan mungkin sekarang kita sudah mulai berpikir membentuk jaringan infrastruktur partai sampai ke tingkat TPS gitu. Nah itu semua kan berkaitan dengan soal kaderisasi. Iya. Kan nggak mungkin kita main comot-comot orang, panggil masukin ke jadi pimpinan kecamatan, pimpinan desa, kelurahan gitu kan. Mereka kan harus dikumpulin dulu orangnya. Terus buat mekanisme organisasi, buat musyawarah, buat macam-macam kan. Nah merekrut orang ini kan juga pekerjaan yang tidak mudah. Artinya kita merekrut kader-kader baru. Artinya harus ada proses kaderisasi. Nah alhamdulillah juga periode ini kita sudah membuat sekolah ya, Golkar Institute. Walaupun memang ini masih di level menengah elit ke atas gitu loh. Tapi paling tidak ini menjadi the beginning gitu ya, bicara tentang kaderisasi yang lebih masif. Insya Allah kalau misalnya di tingkat DPP-nya sudah mulai intensif, alhamdulillah intensif. Kita udah punya mungkin sekitar 15-an sampai 20 angkatan ya. Dan itu anak-anak baru muda semua. Gitu. Nah, nanti periode berikutnya saya kira harus tambah masifkan lagi sampai ke tingkat paling bawah kabupaten kota, sehingga kita punya stok kader yang bisa kita masukkan ke jaringan infrastruktur partai tadi yang sudah mulai kosong itu gitu. Jadi itu saya kira PR ke depan salah satu partai Golkar. Bang boleh sambil minum dulu Bang. Oke, iya. Tapi kemarin saya juga sempat baca tuh katanya salah satu hal yang menjadikan partai Golkar menang ini kan itu penempatan kader-kader di daerahnya itu termasuk yang oke gitu Bang, sampai bisa menang gitu. Iya, jadi ada beberapa variabel menurut saya yang kita kerjakan selama ini ya. Pertama memang secara perlahan kami udah mulai sebetulnya mengisi jaringan-jaringan itu ya. Karena saya termasuk orang yang yakin memanage partai ini, ya partai ini kan pada akhirnya yang menentukan dukungan rakyat. Dukungan rakyat itu kan artinya massa. Gitu ya. Nah, untuk menggerakkan massa ini kita perlu orang, perlu kader gitu. Makanya kita harus mengkader orang, mengisi tempat-tempat untuk mengurusi partai sampai ke tingkat paling bawah. Nah, itu sebetulnya sudah kita mulai, tapi masih panjang sekali atau masih banyak PR-nya. Itu salah satu mungkin yang kemarin juga memberikan dukungan kepada kemenangan Partai Golkar. Nah, yang kedua, selama ini memang andalan kita adalah kita juga bersyukur punya kader-kader yang cukup capable, cukup militan gitu loh. Nah, ini yang kemarin kita
buat line up yang sesempurna mungkin lah gitu ya. Jadi kalau main bola itu kita kan harus tahu persis striker itu ya harus diisi oleh striker, bukan diisi oleh libero gitu misalnya. Atau back tengah gitu kan. Ya kalau back tengah ya back tengah gitu. Nah ini yang kemarin kami sempurnakan. Jadi kami punya banyak pemain-pemain kira-kira kayak begitu ya. Cuman kita menempatkannya pada tempat yang tepat. Yang memang kadang-kadang mungkin tidak populer buat kami di internal kan. Ada orang yang merasa dia bisa jadi striker. Kita tempatkan sebagai libero ya dia kurang puas gitu. Tapi alhamdulillah keputusan yang oleh Pak Erlangga dan kita semua tepat. Jadi kita termasuk yang dianggap punya line up caleg baik DPR RI, DPD provinsi, kabupaten kota yang cukup baik dan kompetitif. Dan waktu itu memang kita urusin semua ya. Jadi sampai caleg di DPRD kabupaten kota dan provinsi itu kami putuskan di DPP. Jadi kami diskusi sama teman-teman provinsi kabupaten kota itu dalam menyusun itu. Jadi DPP harus tahu sampai ke detail siapa orang yang mau kita pasang di semua tempat pada caleg itu. Tricky tapi bisa menang gitu, luar biasa ya Bang. Bang, jika kita lihat nih situasi politik nasional yang terjadi ke depan kan Bang, ditambah dengan prospek perekonomian nasional, menurut Bang Doli nih, peran apa yang bisa dilakukan secara produktif dan kontributif yang bisa dimainkan Partai Golkar untuk memajukan Indonesia di masa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan Bang? Ya tentu dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan melahirkan harapan baru ya. New hope gitu buat masyarakat Indonesia agar lebih baik lagi. Walaupun kita juga sama-sama memahami bahwa apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi selama 2 periode ini juga cukup luar biasa. Ya, banyak program-program pembangunan yang deliver gitu dan membawa kemajuan baru buat bangsa kita gitu. Nah, dengan adanya Pak Prabowo dan Pak Gibran yang melanjutkan Pak Jokowi ini kan kita punya paling tidak prospek baru. Lompatannya kita harapkan lebih besar lagi. Dan buat Golkar sebenarnya ya sebagai pengusung, pendukung utama, tentu kita ingin juga mengusung dan sebagai pendukung utama juga sampai selesai periode ini gitu ya. Mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran bukan hanya menang di Pilpres, tapi memenangkan hati rakyat sampai ada kemajuan 5 tahun yang akan datang. Nah di situ kita juga pasti ingin berkontribusi ya. Kita sudah banyak sekali kader-kader kita yang potensial untuk bisa diajak oleh Pak Prabowo, Pak Gibran ya. Apakah itu di kabinet atau kemudian juga nanti di posisi-posisi penting di lembaga-lembaga tinggi negara gitu. Nah tapi itu kan semua tergantung dari Pak Prabowo tentunya. Yang jelas Golkar sangat siap dan harus siap memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang ini. Luar biasa. Bang, tadi kita sudah membahas pemilu 2024. Sekarang kita maju ke depan nih Bang. Pilkada serentak 2024. Ya. Nah menurut Bang Doli, gimana nih persiapan Partai Golkar menuju Pilkada? Kemudian pede gak Bang? Partai Golkar akan berjaya lagi nih pada Pilkada nanti? Ya. Tadi kami periode ini membiasakan diri menghadapi satu event politik itu persiapannya tidak ujuk-ujuk ya. Kami mempersiapkannya cukup matang sama dengan Pileg Pilpres kemarin kan. Kalau Pileg itu kita persiapannya 3,5 tahun pada saat itu. Sudah detail gitu bicara tentang persiapan pilkada. Nah, Pileg. Nah, sama dengan persiapan pilkada ini kami sebenarnya sudah mempersiapkan 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Ya, 1,5 tahun yang lalu kami sudah punya 1.040 nama sebetulnya. Siapa yang kita lihat punya potensi untuk dicalonkan sebagai kepala daerah di seluruh Indonesia ini. Nah sekarang sudah berkembang menjadi 1.102 nama. Ya, nah ini kita exercise terus. Nah tentu ya saya sebagai manusia harus optimis ya. Dan Golkar tentu optimis ya. Kenapa optimis? Pertama, kami punya pengalaman ya.
Jadi pertama kami sudah mempunyai persiapan yang cukup matang, udah 1,5 tahun 2 tahun yang lalu. Yang kedua kami sudah punya tambahan pengalaman, ya, tambahan pengalaman paling tidak 4 tahun terakhir ini. Pertama waktu pilkada tahun 2020. Nah alhamdulillah waktu itu kita juga menjadi pemenang nomor 1. Kita meraih 61,11%, memenangkan seluruh 61,11% memenangkan semua calon kita. Ya. Waktu itu ada 270 daerah. Ya. Nah tambah lagi pengalaman kemarin di Pileg dan Pilpres. Jadi kan yang dipergunakan dalam pilkada ini kan hasil pemilu 2024. Jadi dengan perolehan yang 2024 yang mengalami kenaikan cukup signifikan, itu kan modal penting juga buat perjuangan kami di pilkada gitu. Nah, tapi sekali lagi pertandingan belum dimulai kan, pertandingan nanti pada tanggal 27 November. Sekarang masih kita persiapkan. Ya, tentu dengan berharap juga doa dari Allah dan dukungan masyarakat Indonesia kembali. Mudah-mudahan kami tetap optimis dapat dukungan masyarakat dan menang lagi nanti di pilkada calon-calon yang kami usung. Berarti siap ya memenangkan 60% wilayah Bang? Insya Allah. Insya Allah siap. Luar biasa. Bang Doli sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, gimana nih Bang Doli melihat sistem pemilu saat ini yang dijalankan di Indonesia? Apakah harus ada penyempurnaan lagi? Dan belakangan kan kita juga udah dengar isu terkait amandemen undang-undang tuh Bang, undang-undang dasar, gimana menurut Bang Doli? Iya, saya termasuk orang yang ingin setiap kita menghadapi ya tantangan ke depan itu tentu harus ada perubahan-perubahan gitu. Harus ada penyempurnaan-penyempurnaan. Dan perubahan-penyempurnaan itu kita dapat kalau kita melakukan sesi evaluasi gitu. Nah, pemilu kita kemarin ini kan kita anggap program ya. Nah, sebaiknya kan kita dalam mengelola organisasi, apalagi mengelola negara ini kan, setiap program dilaksanakan, setiap kebijakan dilaksanakan, tentu harus ada evaluasi. Nah, apalagi pemilu kita ini sebetulnya masih banyak yang harus disempurnakan. Kami juga di Komisi 2 sebetulnya di awal periode kemarin 2019 itu sudah melakukan upaya melakukan penyempurnaan. Bahkan kami waktu itu sudah punya draft naskah akademik dan draft rancangan undang-undang tentang pemilu. Dan kita sudah waktu itu menyusun ya, ada sekitar 8 undang-undang yang menjadi kita sebut sebagai undang-undang paket politik lah, yang harus kita sempurnakan untuk melakukan penyempurnaan sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem demokrasi kita, termasuk di dalamnya adalah pemilu. Nah, pemilu kemarin ini memang masih banyak lah ya bolong-bolongnya. Jadi saya berharap sebetulnya walaupun kemarin tertunda, saya dan Komisi 2 melakukan penyempurnaan itu, dan mudah-mudahan di periode berikut ini, di awal periode tentunya harusnya kita harus melakukan. Dan sekarang tone-nya hampir sama, ya. Saya kira semua sekarang hampir sama pandangannya bahwa kita harus melakukan evaluasi. Iya, jadi saya melihat ada tone yang sama ya di seluruh elit yang mewakili masyarakat. Yang pertama, dulu kalau kita dengar pidatonya Pak Prabowo yang di Mandiri itu kan, dia mengatakan bahwa demokrasi itu melelahkan, noisy segala macam gitu. Itu kan sebetulnya sinyal bahwa kita harus melakukan koreksi terhadap hal-hal yang belum baik buat bangsa kita gitu. Kemudian yang pernah kita dengar juga adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, waktu itu Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ke depan harus ada penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Bahkan 2 kali. Ya, waktu kemarin putusan Mahkamah Konstitusi soal parliamentary threshold, kan waktu itu teman-teman masyarakat sipil melakukan judicial review terhadap parliamentary threshold. Nah, mereka mengatakan bahwa memang ini perlu dievaluasi, tapi mereka mengatakan bahwa ini harus dilakukan penyempurnaan oleh pembuat undang-undang.
sebelum pemilu 2009. Jadi artinya ada dorongan untuk melakukan evaluasi. Pak SBY juga pernah sampaikan itu bahwa mengatakan bahwa demokrasi kita ini mahal. Nah jadi sebetulnya kita sudah punya pandangan yang sama sebetulnya, udah punya perasaan yang sama, kesadaran yang sama, tone yang sama kalau urusan ini, bahwa memang harus kita sempurnakan. Nah kalau bicara tentang penyempurnaan pemilu, banyak sebetulnya ya. Kalau yang isu-isu klasik itu kan soal sistem pemilunya, terbuka atau tertutup. Atau hybrid kan. Kemudian yang kedua tadi threshold itu, parliamentary threshold, presidential threshold. Kemudian yang berikutnya adalah district magnitude, besaran jumlah kursi per dapil. Yang kelima adalah sistem konversi dari suara ke kursi. Nah, ini yang saya sebut dengan isu-isu klasik. Cuman ada yang perlu juga penting ya di luar isu klasik ini adalah itu yang saya sebut sebagai isu-isu kontemporer. Pertama, yang paling kita harus koreksi adalah bagaimana kita semua bertekad untuk membuat demokrasi kita ini bersih, gitu ya, bebas dari praktek moral hazard pemilu, vote buying, money politics, politik transaksional gitu. Yang di dalam undang-undang sekarang menurut saya belum cukup lengkap, ya, detail kita membicarakan ini untuk memberantas itu semua gitu. Ini penting. Nah yang kedua, soal digitalisasi atau elektronisasi tahapan pemilu ya, atau e-election ya. Nah ini banyak tahapan-tahapannya. Kalau e-election ini kan ada bicara tentang e-voting ya, kemudian bicara tentang e-recapitulation gitu. Nah kita kan lama-kelamaan kan tentu dunia ini harus makin efektif, makin efisien, termasuk pemilu kita. Nah makanya penerapan ini kan kemarin jadi rame kan soal sirekap. Karena memang di undang-undang belum pernah diatur lengkap soal, bahkan tidak ada gitu. Makanya disebut sebagai alat bantu sirekap itu. Tapi kan walaupun alat bantu jadi rame, jadi kisruh gara-gara itu. Nah yang lain soal keserentakan. Ini 1 tahun ini 2024 kan numplek pilpres, pileg dan pilkada. Nah ini kadang-kadang mungkin membuat masyarakat melelahkan gitu. Nah tapi ke depan saya kira juga kita perlu mengatur soal keserentakan ini, termasuk soal keserentakan bukan hanya pemilihannya saja, tapi juga keserentakan pelantikannya, baik DPRD maupun juga kepala-kepala daerah. Dan mungkin banyak lagi isu yang lain yang perlu kita sempurnakan. Gitu. Iya, harapan kita semua semoga sistem pemilu Indonesia terus semakin baik ya Bang. Mudah-mudahan. Bang Doli ini kan sebagai tokoh politik sejak muda Bang. Kira-kira apa sih Bang motivasi dari Bang Doli sejak awal terjun ke dunia politik? Boleh gak di-share nih buat teman-teman Sobat Golkar dan tentunya kader-kader muda? Ya saya sebenarnya ya kalau disebut politisi kan harusnya kalau aktif di politik, aktif di partai politik. Saya masuk partai Golkar ini tahun 2003, 2004. Ya gak kerasa udah 20 tahun yang lalu ya sebenarnya ya. Tapi memang saya sebelumnya jadi aktivis ya. Saya gandrung dan gemar berorganisasi ya, mulai dari SMP, SMA saya udah aktif di OSIS, di Dewan Kenaziran Musola dan macam-macam gitu. Terus saat kuliah juga saya langsung aktif di himpunan mahasiswa jurusan, sampai jadi ketua senat di universitas, terus masuk di himpunan mahasiswa Islam, sampai ke tingkat pengurus besar di nasional, kemudian lanjut lagi di Komite Nasional Pemuda Indonesia, sampai jadi ketua umum. Baru aktif di mana-mana lah di organisasi kemasyarakatan Al-Jamiatul Wasliyah dan seterusnya. Kemudian baru geser ke Golkar, ke Partai Golkar gitu. Yang menurut saya ya nyambung aja. Gitu. Jadi setelah berbagai aktivitas di organisasi-organisasi itu ya kemudian diajak sama senior-senior, sama teman-teman gitu. Dan memang orang tua saya memang dari dulu di Golkar ya.
Jadi dari kecil juga saya sudah terbiasa dengan pergaulan organisasi. Ya, orang tua saya dua-duanya aktif di HMI juga, aktif di KNP juga, terus jadi pengurus partai juga di daerah segala macam. Jadi itu yang kemudian mendorong saya untuk tetap aktif. Ya. Jadi intinya sebenarnya ini sih senang aja bergaul dengan banyak orang gitu ya, berdiskusi dengan banyak orang, ketemu orang-orang baru, mengenal karakter-karakter yang berbeda-beda gitu, sambil mendiskusikan ya bahwa hidup ini bukan hanya sekedar memikirkan kita aja, tapi kita harus mikirin orang, memikirkan sesuatu atau kepentingan di luar diri kita saja gitu ya. Kita memikirkan teman, memikirkan lingkungan kita, sampai yang makin besar kan akhirnya mikirin rakyat, mikirin masyarakat, mikirin negara, kan kira-kira begitu ya. Ya asik aja gitu loh, bahwa hidup ini kan bukan hanya semata tentang diri kita aja, tapi tentang diri kita dan lingkungan kita gitu. Ya itu yang mendorong mungkin ya saya sampai sekarang aktif di partai politik, juga masih aktif di berbagai organisasi-organisasi yang lain gitu. Berarti sarannya nih Bang buat anak muda setelah... Ya buat anak-anak muda yang penting kita ini hidup harus dinamis gitu ya. Karena dengan kita selalu mendinamisasi diri kita dan hidup kita gitu. Itu yang membuat kita terbiasa untuk menghadapi berbagai persoalan apapun ya. Dan insya Allah ketika kita melakukan dinamisasi secara positif ya, itu punya dampak positif juga, memberikan dampak baik kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dan kita belajar bertanggung jawab kan, belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sekitar kita itu. Jadi buat anak-anak muda, adik-adik ya, pertama kali coba ditanamkan bahwa insya Allah diri kita ini akan sangat ideal dan baik kalau kita ini bermanfaat dan guna bagi orang lain. Jadi untuk berguna dan bermanfaat orang lain ya bergaullah sama sebanyak orang. Ya, dan medianya banyak. Di sekolah banyak tempat kita bergaul, baik yang mulai dari yang formal sampai non formal. Tapi sekarang kan banyak komunitas-komunitas, komunitas yang melalui dasar hobi bersama dan segala macam. Itu saya kira positif aja. Sampai ngurusin yang ya OSIS gitu, atau di kampus juga banyak komunitas, sampai ngurusin misalnya senat. Sekarang banyak kan di Indonesia ini banyak presiden dan banyak menteri sekarang, ya kan, ada presiden BEM universitas apa gitu, ada menteri-menterinya gitu. Saya kira itu bagian dari proses belajar yang baik untuk kita belajar untuk mengurusi banyak orang, bertanggung jawab terhadap banyak orang, kira-kira gitu. Biasa. Udah yang serius-serius nih Bang, kita beralih ada pertanyaan yang nyantai. Tapi ini ada 4 pertanyaan, jawab cepat Bang. Boleh ya? Boleh. Yang pertama Bang, mie gomak atau soto Medan? Soto Medan. Soto Medan, kenapa tuh Bang? Satu, saya orang berasal dari Medan. Dan memang soto Medan tuh khas, enak. Khas banget ya, luar biasa. Teh susu telur atau kolak durian? Teh susu telur. Teh susu telur. Gunung atau laut Bang? Laut. Tapi di Medan Samosir ya? Sumut itu jatuhnya. Danau Toba. Danau Toba, ada laut. Kalau gunung capek naiknya. Oke, politisi atau aktivis? Dua-duanya. Gak bisa terpisahkan Bang. Eksekutif atau legislatif Bang? Sama menariknya. Sama menarik. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Doli. Terima kasih Sobat Golkar 2024. Sampai bertemu lagi. See you.